bagaimana hukum air dalam sumur yang banyak jentik-jentik hewannya, Ustaz? Ya. Dan banyak kotoran cicaknya tadi. Baik, barakallahu fikum. Nah, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya, idza kana al-ma' qullatain, ya, lam yahmil al-khabath. Kalau air itu ada, ya, kadar qullatain, ya, ulama kita berbeda dalam menafsirkan takaran qullatain ini. Tetapi pada intinya, ya, disimpulkan bahwa qullatain ini adalah jumlah yang banyak dari air. Ya, meskipun sebagian menyebutkan bahwa satu setengah dira, ya. Jadi kita punya apa namanya dira seperti ini, lengan, ya. Kemudian satu setengahnya itu adalah tingginya, kemudian lebarnya juga seperti itu, ya. Dan kalau airnya seperti itu dikatakan qullatain atau dikatakan banyak. Nah, kalau masuk najis, ya, najis, maka ini tidak mempengaruhi dari kesucian air itu. Nah, namun kesimpulannya di sini, kalau dia adalah air yang banyak, tidak sampai merubah, ya, dari aroma. Ya, kalau yang bercampur itu adalah najis tentunya. Kalau tadi cuma jentik nyamuk, ya, atau mungkin kecoak, ya, ini bukan sesuatu yang najis. Ya, bukan sesuatu yang najis. Nah, diperhatikan di sini kalau tidak sampai, ya, dikatakan bahwa itu adalah air kecoak atau dia adalah air nyamuk, maka dia bisa digunakan. Ya, karena kaidah ulama kita, sesuatu yang bercampur kepada air, ya, dan sesuatu itu adalah suci selagi tidak dikatakan bahwa air itu bukanlah misalkan teh. Ya, kalau sudah dikatakan air teh, maka tidak boleh kita bersuci dengan air itu. Ya, kalau ada daun teh yang masuk ke dalam air itu, tidak sampai dikatakan bahwa ini adalah air teh. Ya, misalkan ada air satu timba, kemudian turun, ya, satu helai daun teh. Ya, apakah kita akan mengatakan itu air teh? Ya, tentunya tidak. Maka timba ini, ya, air yang ada dalamnya boleh kita gunakan untuk bersuci. Nah, adapun kotoran cicak, nah, kembali cicak ini adalah sesuatu yang, ya, dibolehkan untuk dibunuh, ya, tetapi tidak dibolehkan untuk dimakan. Ya, maka kotorannya ini menjadi najis, ya, terlepas dari khilaf antara ulama kita. Ya, namun kalau dia najis, nah, kemudian bercampur pada air yang sedikit, maka air itu akan menjadi najis. Tapi kalau bercampur dengan air yang banyak, ya, dan tidak merubah dari kondisi air itu, maka air itu tentunya tetap dalam kondisi suci dan mensucikan. Bagaimana tips mungkin Ustaz untuk para orang tua untuk mendidik anak-anaknya yang, ya, sudah diperintahkan untuk sholat, ya, tetapi ketika dibawa ke masjid, ya, mengganggu jamaah yang lain, Ustaz. Mungkin ada tips untuk para orang tua, Ustaz. Ya, taib, barakallahu fikum. Ya, sebaik-baik tips atau mungkin langkah-langkah yang ditempuh oleh orang tua dalam rangka mendidik anaknya, tentunya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak-banyak berdoa, karena kita bagaimanapun juga adalah manusia yang lemah. Tidak setiap waktu kita membersamai anak-anak kita, membersamai buah hati kita. Maka Allah Subhanahu wa taala tempat kita menitip mereka. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikannya anak yang soleh, ya, melapangkan hatinya untuk menerima Islam, ya, menjadikan mereka orang-orang yang tumbuh, ya, dalam keislaman mereka. Kemudian, ya, hal yang dilakukan selanjutnya adalah mendekatkan anak-anak kita, ya, di usia dini kepada Al-Quran. Ya, salah seorang pakar, ya, ilmu pendidikan, ya, tarbiyah, ya, salah seorang syekh, ya, saya lupa namanya, tetapi sangat teringat dengan tulisan beliau. Ya, sudah cukup lama tulisan beliau ini. Ya, beliau adalah seorang pakar di bidang pendidikan, ya, khususnya pendidikan anak. Ya, beliau adalah pakarnya. Beliau menyebutkan bahwa, ya, beliau sudah banyak, ya, belajar tentang ilmu parenting, ya, cara mendidik anak, ya, baik yang didapati dari mungkin ilmuwan-ilmuwan atau pakar-pakar, ya, dari Eropa, ya, dari timur dan dari barat. Tetapi beliau menyimpulkan pada akhirnya, ya, karena seorang pakar itu tidak dikatakan pakar kecuali memiliki kedalaman ilmu. Ya, beliau mengatakan, saya belum mendapati,
ya anak saya bisa berubah, mendapatkan athar atau pengaruh dari hasil pendidikan melebihi apa yang telah Al-Quran lakukan kepada anak saya. Ya, jadi semua metode-metode yang ada ini, timur dan barat ini, meskipun keduanya dipadukan, ya bagaimana cara mendidik, membentuk karakter seorang anak, ya kita orang-orang Islam meyakini bahwa anak kita tidak akan ya baik kondisi mereka kecuali kita mengembalikan mereka kepada Al-Quran. Biarkanlah Al-Quran yang menjamah hati mereka, biarkanlah kalamullah yang menyentuh tiap ya helai ya dari hati ya anak-anak kita, ya menjadikan ya mereka lembut hatinya, ya mereka taat kepada kedua orang tuanya, terlebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kuncinya adalah bagaimana mengembalikan mereka kepada Al-Qur'an, ya mulai membaca Al-Qur'an. Dan ingat, ya ini yang terkadang orang tua di zaman kita sekarang ini, ya bahwa orang tua dikatakan berhasil dalam mendidik anak, khususnya kaitannya perkara agama ini adalah ketika mereka diwisudah, ya khataman Al-Quran, punya sertifikat, ya apalagi dipajang di dinding rumahnya, di ruang tamu, ya bahwa sudah diwisudah, sudah pintar mengaji. Ya, setelah itu anak-anak tidak diarahkan lagi untuk mereka belajar Al-Quran lebih jauh, ya belajar memahami Al-Quran, ya membuka tafsir Al-Quran, mentadabburi. Ya orang tua kita ya banyak yang tidak sampai ke sana, sekedar pintar baca Al-Quran saja, mengetahui bahwa pahala satu huruf itu adalah 10 kebaikan, kemudian dapat gandakan, cuma motivasi-motivasi seperti ini, tanpa ada motivasi untuk anak-anak kita bagaimana menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup, bahwa Al-Quran mengajarkan tentang tauhid, mengajarkan mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan mereka untuk tunduk dan patuh kepada Allah, Rasulnya, kepada ulil amri, ya, kemudian hukum-hukum lain yang terdapat dalam Al-Quran. Nah ini menjadi PR penting ya bagi semua orang tua, ya setelah mendoakannya, mendidiknya dengan Al-Quran, kemudian bagaimana selalu ya ikut ya dibesarkan anak kita ini dengan aturan-aturan Al-Quran. Mereka semakin belajar, mereka semakin dekat dengan Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Berdosakah kita sebagai orang tua yang membawa anak-anak kita ke masjid, namun saat sholat anak tidak lagi dalam pengawasan kita dan anak kita bermain-main sampai mengganggu sholat berjamaah? Baik, barakallahu fikum. Nah terkait anak-anak, ya, ini memang agak dilematis di tengah masyarakat kita. Nah di sini kita perlu memahami kondisi anak-anak yang akan kita bawa ke masjid. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membawa ya salah seorang cucunya ya ke masjid, ya bahkan bermain di pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah menahan ya sujud ya agak lama, ternyata ya di punggung beliau ada cucunya yang sedang bermain. Ya, dan ini adalah hal yang kemudian ya tentunya sangat dianjurkan dalam Islam agar anak-anak dari kecil mereka sudah terbiasa dengan masjid. Tapi kembali tadi ya perlu diperhatikan ya kondisi anak yang akan kita bawa ke masjid tadi. Ya kalau kondisinya seperti ya kondisi Umamah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya mungkin ini dia tidak dalam kondisi yang mungkin terlalu banyak ya bersuara atau melakukan hal-hal ya berjalan ya jauh, misalkan sampai merusak saf-saf jemaah. Ya dalam kondisi seperti ini ya seperti itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengarahkan kepada orang tua agar mendidik anak-anak mereka sholat di usia 7 tahun, kembali tadi apa yang kita sebutkan terkait syarat sholat, yaitu tamyiz, ketika anak-anak mampu untuk membedakan, memahami perintah dan larangan. Maka dalam kondisi seperti itulah anak-anak diarahkan ke masjid. Jangan kemudian anak-anak yang ya, usia 4 tahun, 3 tahun belum memahami perintah larangan, ya dengan sekonyong-konyong semangat ayah ini membawa ke masjid, dibawa ke masjid, akhirnya ribut, ya tidak terkondisikan, tidak bisa dikendalikan, akhirnya merusak ya suasana jemaah. Ya, jadi perlu juga ya jangan sampai
dipahami ya Nabi SAW membawa cucunya, ya kemudian anak-anak itu ya dibawa ke masjid, ya perlu dilihat juga kondisi anak-anak kita yang akan dibawa ke masjid. Ya, tadi yang pertama adalah kondisi anak-anaknya ya tidak seaktif ya sebagaimana yang kita lihat anak-anak pada di sekeliling kita ya, usia-usia yang lagi susah untuk dikendalikan kemudian dibawa ke masjid. Nah, ini yang kemudian nantinya akan mengganggu suasana kekhusyuan ya di dalam masjid ya. Kemudian ya tadi usia 7 tahun dia masuk pada usia yang mampu untuk membedakan antara perintah dan larangan. Ketika disuruh diam, dia diam. Ketika disuruh untuk kembali fokus ya, meskipun anak-anak ya tidak mungkin dari awal takbiratul ihram sampai salam bisa fokus sholat, itu jarang kita dapati seperti itu. Setidaknya ketika dia diperingati ya, dan sebagian masjid, dan ini kami lihat sendiri, ada memang yang ditugaskan untuk mengawasi anak-anak, nanti dia bergabung pada sholat berjamaah ya, rakaat-rakaat terakhir setelah memastikan kondisi anak-anak yang berada di belakang, di mana mereka usia TK TPA itu sudah dikondisikan dengan baik. Ya, jadi kembali jangan mutlak dipahami ini bahwa ya anak umur apapun dibawa ya, bagaimanapun kondisi di masjid, apalagi ramai anak-anak yang tentunya dan pada akhirnya akan mengganggu ketertiban masjid. Ya, jadi di sini kita tidak memahami bahwa ada ya hukum tertentu boleh atau tidaknya, tetapi adalah bagaimana melihat kondisi di masjid, menjaga ya agar suasana ibadah tetap terjaga tanpa harus terganggu dengan suara anak-anak yang tentunya mengganggu kekhusyuan kita. Dan ini juga kita bisa pahami ya dari jangankan suara anak-anak yang terlalu ribut ya, ini yang kita katakan terlalu ribut. Kalau misalkan dia adalah suara tangisan sekedar seperti itu, ocehan-ocehan yang masuk dalam hal-hal yang kita pahami dan bisa maklumi, maka ini tidak mengapa. Ya, tetapi kalau sudah sampai teriak-teriak, bicara ya ngawur, dan ya ini yang akan mengganggu. Ya, kembali tadi jangankan hal seperti ini, membaca Al-Qur'an saja ya, di mana ini adalah hal yang disunnahkan, yang dianjurkan dalam syariat kita, tetapi kalau sampai mengganggu ya saudara kita yang sedang sholat sunnah, maka ini dilarang untuk kita meninggikan suara. Apalagi kalau kita membiarkan suara anak-anak masuk ya yang tidak bisa dikontrol, maka ya kembali bagaimana upaya dari kita sebagai orang tua ya, nanti tunggu sampai anak kita pada usia tamyiz ya, kemudian bisa dibawa ke masjid, dia sudah paham ya, ketika kita beritahukan bahwa jangan main ya, fokus sholat ya, diarahkan dengan baik, dia sudah bisa memahami perintah dan larangan itu. Wallahu a'lam.